Nah, saat ini kita akan belajar tentang bagaimana hidup kita yang berfokus. Fokus kepada siapa? Ya, kita tahu fokus kita tentu macam-macam setiap orang ya. Nah, ini saya gambarkan ada satu gambar tentang burung elang. Burung elang ini adalah satu binatang yang mempunyai mata yang sangat tajam. Ya. Jadi dia bisa mempunyai penglihatan dikatakan hasil penelitian lebih dari 2 kali manusia. Nah, hal ini pernah saya lihat di dalam pengalaman saya waktu saya pergi ke satu tempat ya, cukup satu lapangan besar. Saya melihat tiba-tiba ada satu burung yang cukup besar menukik ke bawah, gitu ya. Dia menukik, lalu saya pikir apaan ini gitu, agak jauh gitu ya. Ternyata di sana ada seekor ayam. Jadi burung ini yang cukup tinggi, dia bisa menukik melihat ayam yang ada di bawah. Jadi saudara bisa lihat bagaimana tajamnya mata elang ini. Ya, saya yang tadinya tidak begitu melihat ayam, akhirnya begitu melihat ada sesuatu yang terbang turun ke bawah, wah ternyata ada ayam. Jadi elang lebih tajam matanya dari manusia. Dia fokus kepada apa yang dia mau tuju. Dia tidak melihat kiri kanan lagi. Nah itu adalah burung elang seperti demikian. Ya, jadi saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Seringkali dalam hidup kita fokus kita macam-macam ya. Ada yang seperti ini, ada yang lihat ini, ada yang lihat ini gitu. Nah, tapi bagaimana kita sekarang boleh belajar? Hidup kita harus berfokus kepada mana? Kepada siapa? Lah, di dalam kitab Mazmur 119 ayat 18 dikatakan, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Ya, jadi dalam firman ini mengatakan bahwa biarlah kita fokus ya kepada hal-hal tentang keajaiban-keajaiban yang ada di dalam firman Tuhan, bukan kepada fenomena yang terjadi di dalam dunia. Ya, orang sakit sembuh, orang buta melihat, tetapi dikatakan biar aku melihat, memandang kepada keajaiban dan kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara, kata fokus ini artinya ialah memberikan perhatian khusus kepada satu hal, ya, perhatian kepada satu hal dan mengabaikan yang lain. Dan dalam hidup kita, apa yang menjadi fokus hidup kita saat ini? Saudara-saudara, mungkin setiap orang berbeda-beda ya. Ada yang fokusnya materi. Kehidupan selalu diukur dengan materi. Ketika materi tidak ada, mulai merasa gelisah. Ya, ada yang fokusnya kepada pekerjaan. Ketika pekerjaan terjadi kesulitan saat ini, ada pandemi, ada PHK, lalu mulai gelisah. Kemudian tentang kesehatan. Ketika kita mengalami sakit yang tidak sembuh-sembuh, ya, seringkali kita menjadi gelisah. Kesehatan menjadi fokus kita. Ketika kesehatan itu hilang, maka timbullah kegelisahan atau kekhawatiran. Atau keluarga kita. Tentu semua kita mengidamkan keluarga yang harmonis. Tetapi ketika ada guncangan di dalam keluarga, entah itu terhadap suami, entah itu terhadap anak, entah itu terhadap orang tua atau mertua, entah itu terhadap saudara-saudara, kita akan mengalami keguncangan, kesulitan, permasalahan muncul kembali. Ya. Ketika kita fokus kepada relasi atau hal-hal yang lain, ya, misalnya relasi hubungan kita dengan teman kita, dengan sejabat kita, dengan sesama pelayan kita, dengan anggota keluarga. Ketika itu terjadi konflik, seringkali itu juga membawa kita kepada satu kekhawatiran yang dalam, kesulitan dan mempengaruhi akan hidup kita. Nah, saudara-saudara, pernahkah kita terpikir, ya, ketika kita fokus pada satu masalah, entah masalah apapun, seringkali kita lupa kepada hal-hal yang lain yang indah, bukan? Kita hanya fokus kepada penderitaan kita lupa kepada hal-hal yang memberikan sukacita kepada kita. Nah, saudara-saudara, pernahkah juga terpikir di dalam hidup kita, mengapa Alkitab mencatat tentang kisah orang-orang yang pernah mengalami kesulitan, yang tidak berpengharapan, yang teraniaya, yang tertolak, terasing, terhina, bahkan mengalami kematian sekalipun, ya, seolah-olah tidak ada lagi pengharapan. Pernahkah terpikir mengapa Alkitab mencatat hal-hal demikian? Ya, ada seorang filsuf namanya Friedrich Nietzsche. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar nama ini, seorang ahli filsafat ya dari Jerman. Dia mengatakan satu statement
atau pernyataan yang sangat kontroversial. Dia mengatakan Allah itu mati. Kenapa dia mengatakan demikian? Karena dia melihat kehidupan daripada kekristenan pada waktu itu yang pada saat itu sedang puncak-puncaknya pada abad 19 di Eropa. Tetapi dia melihat kenapa hidup orang Kristen hanya berpusat kepada diri. Manusia menjadi egois. Allah itu hanya diperalat. Ketika saya meminta sesuatu, ketika saya membutuhkan sesuatu, saya minta kepada Tuhan seperti saya memberi perintah kepada kepada pembantu atau kepada karyawan di bawah kita. Dia melihat sesuatu yang kalau Allah seperti itu bukan Allah, kata dia ya. Jadi dia mengatakan Allah itu mati. Kenapa? Karena manusia hanya egois, memperalat Tuhan. Seolah-olah kita lebih tinggi daripada Tuhan. Saudara-saudara mungkin masih ingat cerita film tentang jin di dalam Aladin, bukan? Ya, kisah yang anak-anak mungkin tahu, kita juga pernah melihat tentu biasanya ya. Di mana jin ini dipergunakan ketika Aladin membutuhkan sesuatu, dia gosok-gosok lampu, ya. Lalu keluarlah jinnya. Lalu jinnya, si Aladin bilang, saya mau menjadi pangeran. Lalu tiba-tiba jadi pangeran. Jadi jin ini adalah pesuruh sebenarnya dari si Aladin. Tapi siapa yang kelihatan lebih berkuasa? Ternyata seolah-olah jin yang ini berkuasa, bukan? Tapi jin ini ada di bawah perintah daripada si Aladin. Apakah kita juga tidak seringkali seperti demikian kepada Tuhan? Seolah-olah Tuhan itu adalah pesuruh kita yang kita suruh. Tuhan saya mau ini, Tuhan saya mau ini, Tuhan saya ingin ini. Kalau tidak, saya tidak mau ikut Tuhan. Ya, ada satu statement yang kadang-kadang menghakimi gitu ya kepada Tuhan. Padahal Tuhan lebih kuat dari kita, lebih besar daripada kita. Karena Tuhan adalah pencipta kita. Nah, pertanyaan berikut. Mengapa Alkitab juga memuat tentang kisah-kisah ketika Allah memimpin orang-orang keluar dari permasalahannya? Mengapa kisah-kisah itu ada di dalam Alkitab? Ada kisah penderitaan orang, tapi ada kisah juga bagaimana Tuhan menyelesaikan persoalan orang-orang di dalam kesulitannya. Saudara-saudara, kita pun pernah mengalami hal-hal yang sama. Ada saat-saat kita susah, ada saat-saat kita mempunyai pengharapan, ada saat-saat kita tertolong dan bersuka cita ketika melihat penyertaan Tuhan. Ya, saudara-saudara, tetapi ketika kita sedang mengalami satu kesulitan, ya, kita mengalami satu situasi yang terjepit, kita seolah-olah merasakan Tuhan tidak pernah mendengar doa-doa kita. Kita berseru, bibir kita mengucapkan kata-kata penuh dengan keputusasaan, bahkan mungkin maki-maki kepada Tuhan. Mengapa begini terjadi? Mengapa begini? Padahal saya sudah baik-baik hidup. Seringkali kata-kata seperti itu, gitu ya. Tetapi pikiran dan kita seperti mengharapkan sesuatu yang mustahil. Kayaknya nggak mungkin terjadi apa yang saya inginkan. Karena kita melihat, mata kita melihat hal yang buruk yang terjadi dalam hidup kita, seolah-olah jalan di depan kita tertutup, buntu, ya, tidak ada jalan keluar. Nah, saudara-saudara, mungkin kita sekarang bisa melihat mengapa kisah-kisah penyertaan Tuhan kepada orang-orang yang berseru kepadanya ada di dalam Alkitab. Ya, apakah Tuhan hanya mau kita melihat ke belakang kepada sejarah yang hanya memperlihatkan kuasanya Tuhan yang begitu besar, lalu kita mengucap syukur, tapi kita sendiri tidak mengalami pengalaman itu di dalam hidup kita? Apakah sampai di situ? Ternyata tidak. Tuhan tidak bermaksud demikian, hanya demikian. Tuhan mau kita melihat di dalam setiap kesulitan kita, kita melihat tujuan dari semua peristiwa yang terjadi yang Tuhan izinkan kepada kita. Untuk kita bisa menangkap maknanya, tujuan daripada kesulitan yang kita hadapi. Kita melihat Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Tuhan bekerja di dalam kesulitan kita. Dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Saya bacakan ibu-ibu dalam satu kitab dari Roma 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita tetap teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ya,
Diambil dari kitab Roma 15 ayat 4. Jadi semua peristiwa yang terjadi dan tercatat di dalam sejarah benar-benar terjadi, bukan sekedar dongeng atau hanya mimpi indah yang memberikan pengharapan palsu. Allah itu nyata. Allah itu sungguh-sungguh real, mempunyai kekuasaan yang bisa mengatasi penderitaan kita, yang senantiasa menyertai hidup kita. Pertanyaan ya, di manakah Allah? Ketika ada kesulitan di dalam hidup kita, di manakah Allah? Saya sudah berseru berkali-kali, saya sudah berteriak bahkan sekencang-kencangnya, tapi Tuhan seolah-olah tidak mendengar doa saya. Di manakah Allah? Ya, saudara-saudara, mungkin itu satu jeritan hati orang yang sedang mengalami kesulitan. Mari kita lihat apa yang terjadi di dalam Alkitab. Ya, tadi kita sudah melihat bagaimana Alkitab juga mencatat peristiwa-peristiwa yang mengalami penderitaan di dalam hidupnya. Ya, saya ambil contoh saja. Satu, tentang angin ribut diredakan, ya, diambil di dalam kitab Markus 4. Nah, saudara-saudara, angin ribut diredakan oleh Tuhan. Ketika angin ribut terjadi, Allah memperlihatkan kuasanya, dia berkuasa atas alam semesta. Tapi bukan cuma hanya itu saja. Tuhan tahu apa kebutuhan daripada murid-murid yang bersama-sama dengan dia. Dan Tuhan senantiasa bersama-sama dengan murid-muridnya. Tuhan tidak hanya mengatakan, aku menyertai kamu, tapi Tuhan tidak ada. Saat ini kita bisa melihat, Tuhan ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Begitu juga kita. Ya, saudara-saudara, Tuhan Yesus menghardik angin badai yang keras, dan dia berkata kepada danau, diam, tenanglah. Dan angin itu tenang. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Seringkali ketika kita mengalami badai hidup di dalam dunia ini, kita merasa takut dan tidak percaya, bukan? Seolah-olah semua menjadi buntu dan bertanya, di manakah Allah? Lalu Allah bertanya kepada kita, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ya, jadi suara Tuhan masih tetap ada yang dalam hidup kita. Tuhan senantiasa masih menyertai hidup kita. Tuhan yang bekerja pada waktu angin ribut, Tuhan juga yang akan berkuasa dan melakukan pekerjaannya pada saat ini di dalam kehidupan kita. Contoh yang kedua yang saya ambil adalah orang sakit yang disembuhkan, yang bernama Yairus pada waktu itu, ya. Yairus ini adalah orang yang sakit sudah hampir 38 tahun. Saudara-saudara bisa bayangkan, sakit cuma waktu selama COVID aja, ya, yang pada puncak-puncaknya 2 minggu. Rasanya kita, aduh Tuhan, kenapa saya harus alami peristiwa ini? Ketakutan, kegentaran, ya, pasti terjadi ketika orang yang pernah mengalami COVID, ya. Nah, saudara-saudara, ini 38 tahun. Dia sakit dan tidak bisa mengapa-ngapain. Dia hanya menunggu pertolongan di tepi kolam Bethesda, ya. Tetapi dia tidak bisa turun karena kalah dengan orang-orang lain sehingga dia tidak bisa sembuh. Lalu satu saat Tuhan datang. Tuhan langsung bertanya kepada dia. Hai, ya, dia katakan, hai, apakah kamu mau sembuh? Maukah kamu sembuh? Kata Tuhan. Lalu orang itu berkata, Tuhan, tidak ada orang yang mau menolong saya turun ke kolam Bethesda. Sehingga orang lain sudah turun mendahului saya. Kenapa? Karena pada waktu itu, siapa yang pertama kali terjun ke dalam kolam Bethesda, itulah yang sembuh. Dan dia selalu ketinggalan. Ya. Sampai akhirnya dia sudah putus asa, sudahlah. Saya tidak punya pengharapan lagi. Tetapi Tuhan menghampiri dia. Tuhan datang pada waktu yang tidak diduga-duga. 38 tahun penyakit yang dialami. Saudara-saudara, bayangkan ya, 38 tahun bukan waktu yang cukup pendek. Yang mungkin membuat orang ini menjadi putus asa, frustrasi gitu, ya. Nah, jadi saudara-saudara, tapi Tuhan tetap menghampiri orang ini. Tuhan tahu, Tuhan melihat apa yang terjadi. Dan Tuhan mengatakan, angkat tilammu, lalu berjalanlah, dan orang ini sembuhlah. Orang ini tidak pernah mengharapkan bahwa Tuhan yang akan memerintahkan dia untuk angkat tilam, tapi Tuhan langsung bertindak. Ya, saudara-saudara,
Ketika kita mengalami putus asa, entah itu sakit penyakit atau persoalan yang kita hadapi, dan merasa tidak lagi ada pengharapan, seolah-olah tidak ada lagi orang yang mau menolong saya, tidak lagi orang yang mengerti perasaan saya. Ingat, ada Tuhan yang berkata kepada kita, maukah engkau sembuh? Saudara-saudara, yang berikut, kita melihat peristiwa ketika orang dikejar-kejar musuh. Ya, dalam hal ini peristiwa antara Daud dan Saul. Saul begitu iri hati kepada Daud. Ingat, iri hati loh ya. Bukan karena Daud melakukan kesalahan, tetapi karena dia takut kekuasaannya, jabatannya direbut oleh Daud, maka dia berencana untuk membunuh Daud. Lalu dia mau membunuh Daud, tapi Daud menghindar dan akhirnya Daud selamat. Kenapa? Karena Tuhan menyertai Daud. Saudara-saudara bisa bayangkan di dalam satu ruangan, ada Saul, ada Daud. Daud lagi main kecapi, Saul memegang tombak, ya gampang aja kan tinggal bunuh sebenarnya gitu. Tapi ternyata Daud bisa lolos juga. Ya saudara-saudara, tentu kita bisa melihat ada penyertaan Tuhan. Nah, saudara-saudara, dari peristiwa ini kita bisa melihat bahwa ketika jiwa kita terancam, ya, ketika kita merasa terhimpit, seolah-olah ada yang mau membuat kita menghendaki kematian kita. Ingat, masih ada Tuhan yang menyertai kita. Sekalipun kita saat ini belum terlepas dari ancaman. Sekalipun, nanti pun kalau kita pun kena atau akhirnya meninggal, ingat, ada satu rencana Tuhan. Tuhan menjemput kita untuk hidup bersama dengan Dia. Itulah pengharapan yang abadi. Ya. Yang berikut. Ketika orang banyak atau mayoritas menentang kebenaran, kita seorang diri seperti orang yang dimusuhi gitu ya. Bukan seperti, tapi memang kita orang yang dimusuhi, dianggap aneh karena berbeda dengan orang-orang banyak. Hal ini dialami oleh Elia ketika menghadapi nabi-nabi palsu, ya. Dia merasa sangat tertekan, sendirian, dia berteriak kepada rakyat, tapi rakyat tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Elia. Rakyat lebih mendengar kepada nabi-nabi palsu yang pada waktu itu berjumlah 450 orang. Jadi saudara bayangkan, Nabi Elia 1 orang, nabi palsu 450 orang. Nah, rakyat lebih mendengar kepada mayoritas yang lebih banyak. Ketika hal ini terjadi, Elia berseru kepada Tuhan, ya. Dia berseru, "Jawablah aku ya Tuhan. Jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Sudah bisa melihat daripada doanya Elia, bukan dia minta dilindungi oleh Tuhan, tapi dia minta supaya umatnya, umat bangsa Israel bertobat kembali kepada Tuhan. Dan dia katakan, ingat, jawablah aku Tuhan, supaya mereka mengetahui Engkau Allah ya Tuhan. Ya, satu permintaan yang luar biasa, dia tidak memikirkan dirinya, tapi dia memikirkan supaya bangsa ini, dia menjerit, dia bersedih, bangsa ini kenapa dia berbalik dari Tuhan, biar kau boleh kembali lagi kepada Tuhan. Nah, saudara, ketika dalam kehidupan kita, ya sehari-hari maupun di dalam pelayanan, seringkali kita menghadapi orang-orang yang bertentangan dengan kita. Meskipun kita benar, ya, orang lain tidak benar, ya. Ini sungguh-sungguh benar ya, bukan kita hanya menganggap diri kita benar, tapi benar kita sudah melakukan tindakan yang benar, kita merasa sendiri dan terasing dan bahkan mungkin dianggap aneh oleh orang banyak. Kalau di tengah-tengah orang yang korupsi, orang anggap aneh kita tidak melakukan korupsi, bukan? Ya. Itu bisa dirasakan oleh anak-anak Tuhan yang bekerja di dalam satu bagian di mana penuh dengan segala kemunafikan, ya, kebejatan moral gitu ya. Tetapi kita melihat Elia tetap berpegang teguh dan berseru kepada Tuhan, tolong Tuhan, untuk mereka boleh kembali kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan ketika kita ada diperhadapkan pada saat-saat seperti yang dialami oleh Elia? Bisakah kita berdoa kepada Tuhan untuk mereka boleh kembali kepada Tuhan? Atau kita lebih mementingkan diri kita sendiri?
Kita mengatakan, Tuhan tolong saya, jangan sampai saya dihina melulu, dibully terus, bahkan ditekan di dalam pekerjaan saya ketika saya tidak mau melakukan hal yang benar. Dan mungkin akhirnya saya harus dikeluarkan. Ya, saudara-saudara, biarlah ketika di dalam pelayanan, ketika orang-orang melakukan hal yang tidak benar, kita boleh tetap melakukan yang benar. Karena Tuhan yang akan bertindak, Tuhan yang akan membela kebenaran itu. Kita tidak perlu membela kebenaran, Tuhan yang akan bertindak. Ya, saudara-saudara, ini kita bisa lihat daripada kisah dari Nabi Elia dan nabi-nabi palsu. Akhirnya nabi-nabi palsu dipermalukan di depan umat Israel, di depan bangsa Israel. Tuhan yang membukakan kepalsuan daripada tindakan mereka. Kemudian kita lihat satu yang berikutnya, janda di Sarfat. Sudah janda yang tidak memiliki apa-apa lagi. Makanannya tinggal hari ini. Besok dia tidak tahu dia bisa makan apa tidak. Tidak tahu lagi apa yang harus dia makan. Nah, saudara-saudara, janda ini kemudian dijumpai oleh Elia, ya. Dan Elia minta makanan. Waduh, makanan cuma buat hari ini, buat saya dan anak saya. Sekarang diminta oleh Nabi Elia. Bagaimana mungkin kalau saya memberikan kepada Nabi Elia, maka saya mungkin jatah saya akan berkurang. Dan entah untuk besok saya mungkin tidak bisa makan lagi. Itu pikiran daripada janda Sarfat dan dikatakan kepada Elia itu, ya. Dia katakan, demi Allah, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku ketika Elia meminta roti, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Artinya apa? Dia tidak punya apa-apa lagi. Itu hanya miliknya dia untuk saat ini. Tetapi Elia mengatakan, jangan takut. Lakukanlah seperti yang apa ku perintahkan. Karena Tuhan sudah berfirman, ya. Tuhan tidak akan menghabiskan, minyak dalam buli-buli pun tidak akan berkurang, tepung dalam tempayan pun habis, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Saudara-saudara melihat seorang janda di Sarfat yang tidak pernah berharap bertemu dengan Nabi Elia, tiba-tiba Nabi Elia minta makan, dan ini adalah jatah dia untuk makan. Bagaimana dia bisa memberikan, tapi dia tetap taat. Apa yang diperintahkan Nabi Elia, dia lakukan. Nah, saudara-saudara, kalau kita nih udah punya makanan segini, cuma buat hari ini, besok nggak tahu, lalu tiba-tiba ada orang minta makanan. Kira-kira kita kasih nggak ya? Tentu pikir-pikir juga ya. Pikir-pikir berapa puluh kali atau berapa ratus kali. Ya. Nah, tetapi kita lihat, janda Sarfat ini akhirnya menuruti perintah daripada Elia, dia memberikannya. Dan apa yang terjadi? Buli-bulinya tidak pernah habis, ya. Tepungnya juga dalam tempayan tidak habis untuk dia hidup bersama dengan anaknya. Perhatikan, apa yang diperintahkan Nabi Elia dilakukan oleh janda Sarfat ini. Kenapa? Karena itu adalah perintah Tuhan. Lakukanlah seperti yang apa Tuhan perintahkan di dalam hidup kita ketika kita mengalami kesulitan. Bukan apa yang kita mau lakukan, bukan apa yang baik menurut kita, tapi lakukanlah apa yang baik menurut Tuhan, seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika kesulitan menimpa, ingat Tuhan, tangan Tuhan tidak cukup pendek, tetapi tangan Tuhan cukup panjang untuk bisa mencukupi kebutuhan kita semua. Ya, saudara, satu lagi terakhir contoh yang terdapat di dalam Alkitab, yaitu tentang pengampunan. Ya, ini adalah peristiwa yang dialami oleh seorang perempuan yang berzina. Lalu orang-orang ramai membawa kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, perempuan ini berzina. Lalu lakukanlah supaya perempuan ini dihukum. Tapi apa yang Tuhan katakan? Tuhan katakan, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Saudara bisa melihat orang yang melakukan kesalahan ketika memohon ampun Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pengampunan yang sempurna. Ya. Pada waktu itu Tuhan menjawab, Tuhan melihat kesalahanmu sudah diampuni. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi.
mulai dari sekarang. Itulah pengampunan yang sempurna yang dari Tuhan. Ya saudara-saudara, ketika kita mengalami tindakan yang salah, perbuatan yang tidak benar, ketika orang muda mulai menghakimi kita, dan kita sadar kesalahan kita mohon ampun kepada Tuhan, dan berjanji untuk tidak berbuat lagi, maka Tuhan akan memberikan pengampunan yang sempurna kepada setiap orang yang berseru dan mengakui dosa-dosanya kepada Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara, dari peristiwa yang tercatat di dalam Alkitab masih banyak lagi yang lain. Tapi saya mengambil beberapa contoh. Di sini mengambil bagian-bagian di mana Tuhan bisa menguasai alam semesta ketika bencana alam terjadi. Tuhan menguasai penyakit yang kita derita. Tuhan bisa membela kita dari musuh kita. Tuhan bisa memberikan pembenaran atau mempermalukan musuh kita ketika kita melakukan kebenaran gitu ya. Dan Tuhan akan membela kita pada waktunya. Tuhan akan mencukupkan kita ketika kita kekurangan makan, ketika kita mengalami kemiskinan, ketika kita mengurangi sesuatu yang kita butuhkan tapi kita tidak miliki ya. Tuhan mencukupi kebutuhan kita. Bukan berapa yang kita inginkan, tetapi Tuhan tahu berapa cukupnya buat kita. Dan ketika kita melakukan kesalahan sekalipun, Tuhan memberikan pengampunan kepada kita. Ya, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan berkuasa karena Dia pencipta kita dan alam semesta kita. Tuhan menyertai kita senantiasa. Kapan? Saat ini, ketika kesulitan mencekam kita, persoalan menghimpit kita, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Ya, kisah ini bukan hanya terjadi pada orang-orang zaman itu, tapi juga berlaku pada hidup kita pada masa kini. Ya, Allah berbicara pada masa lalu. Saudara bisa melihat luar biasa peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tetapi Tuhan juga masih melakukan hal-hal yang luar biasa pada saat ini di dalam hidup kita sekalipun. Ya, Allah yang mengampuni, Allah akan tetap mengampuni kepada orang yang mengaku dosa-dosanya. Allah yang dulu datang kepada orang yang berseru kepada Dia, sekarang Dia juga masih datang di dalam hidup kita dan menyertai hidup kita. Tetapi seringkali mengapa kita berseru, di manakah Allah? Kenapa? Karena seringkali kita hanya hidup melihat persoalan-persoalan kita. Fokus kita hanya kepada persoalan kesulitan yang kita hadapi. Hidup kita hanya ditutupi oleh kegelapan, hujan yang penuh dengan persoalan-persoalan kita. Sehingga kita kadang tidak melihat setelah hujan ada pelangi di baliknya. Ya saudara-saudara, hanya kesulitan dan kekhawatiran hidup yang menjadi fokus kita. Sehingga kita tidak lagi melihat penyertaan dan kasih Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita abai terhadap fokus kita kepada kasih Tuhan. Saudara-saudara, menurut penelitian, di dalam hidup manusia saat ini, hidup penuh dengan kekhawatiran, dan 40% hidup kita dipenuhi dengan kekhawatiran apa yang sudah terjadi. Iya tidak? Pengalaman kita masa lalu selalu membayangi hidup kita. Kekhawatiran-kekhawatiran yang terjadi. Kemudian, saudara, 30% adalah kekhawatiran yang tidak akan terjadi. Ya, bagaimana nanti kalau terjadi perang dunia? Ya, sesuatu yang di luar jangkauan kita pikirkan. Kemudian dikatakan 22% orang khawatir tentang apa yang akan terjadi di dalam hidup kita. Yang belum terjadi. Nah, kalau demikian, sisanya hanya 8%. Artinya apa? 8% adalah bagian di mana kita memikirkan tentang kekhawatiran. Apa yang benar-benar yang perlu kita khawatirkan. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau kita melihat gini, tidakkah hidup kita menjadi seperti hidup yang sangat sia-sia waktu kita buat memikirkan hal-hal yang hampir 70%, bukan 70%, bahkan 92% kepada hal-hal yang belum tentu akan terjadi di dalam hidup kita dan hanya mengingat masa lalu kita. Ya, saudara-saudara, biarlah kita mengambil bagian porsi kita untuk kita bisa memikirkan lebih banyak lagi tentang apa yang harus kita lakukan di dalam kita menjalani hidup ini. Ya, jadi saudara-saudara, fokus yang utama di dalam hidup kita bukanlah hal materi, bukanlah fokus kepada tadi kesehatan kita, bukan fokus kepada pekerjaan kita,
bukan fokus kepada keluarga kita, bukan berarti semua diabaikan, tidak. Tetapi apa yang utama di dalam hidup kita adalah jangan sampai hidup kita hanya berfokus kepada diri kita sendiri. Ya, saudara-saudara, bukan berarti nanti saya nggak usah kerjaan, saya nggak usah kerja, nanti Tuhan akan cukupkan, bukan begitu, gitu ya. Tetapi bagaimana kita mengambil bagian di dalam tanggung jawab kita selama kita hidup, tetapi yang lebih utama adalah si pemberi atau sumber yang memberikan kita berkat, yaitu Tuhan kita. Ya, jadi saudara-saudara, seharusnya fokus kita tidak lagi kepada hal-hal duniawi yang hanya memikirkan tentang diri kita sendiri. Tetapi biarlah fokus kita kepada Kristus yang memberikan pengharapan, yang memberikan satu sukacita, walaupun kadang-kala sering tidak kita lihat pada saat ini. Ya, jadi fokus kita harusnya kepada Kristus, kepada Tuhan. Ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami satu kesulitan, tanyakan apa maksud dan tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita mengalami peristiwa ini, seringkali di dalam ketika kita mengalami peristiwa ini kita tidak bisa lagi melihat apa-apa, buta gitu ya. Tadi fokus kita hanya kepada masalah, sehingga kita tidak lagi melihat di balik masalah itu. Apa maknanya Tuhan ketika memberikan persoalan-persoalan hidup bagi kita? Ya, kenapa? Sekarang fokus kita kepada Tuhan. Kita baca di dalam Mazmur 119 ayat 18. Yang tadi dikatakan, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Ya. Siapa? Apa yang harus kita lakukan? Singkapkan mataku kepada firman Tuhan. Biarlah lewat peristiwa yang kita alami, kita boleh kembali. Mata kita tertuju kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan saya lakukan di dalam peristiwa yang sulit ini. Ya. Apa yang Tuhan mau saya kerjakan ketika saya mengalami peristiwa ini. Atau apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam peristiwa-peristiwa yang saya alami ini. Ya, saudara-saudara, seringkali ketika kita mengalami satu kesulitan, persoalan, tidakkah itu membawa kita makin dekat kepada Tuhan? Ketika kita berseru kepada firman Tuhan. Kalau ketika hidup mulus-mulus, everything okay, baik-baik semua, seolah-olah kita ini hasil karya saya, ini hasil kerja saya tidak perlu Tuhan lagi. Pernahkah kita mengalami seperti demikian? Jadi saudara-saudara, kesulitan ini diberikan supaya kita makin dekat kepada Tuhan, bukan makin jauh, ya. Makin dekat dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tahu Tuhan bisa melakukan mujizat. Kita tahu Tuhan berkuasa, tapi seringkali kita lupa berseru kepada Dia, berpegang kepada Dia, ya. Meskipun seolah-olah doa kita tidak didengar. Kenapa? Karena doa kita bukanlah doa yang sesuai dengan kehendak kita. Biarlah doa kita boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian, yang kedua, ketika kita fokus kepada Tuhan, kita harus menyadari bahwa kekuatan Tuhanlah yang menyingkapi semuanya. Ya, kekuatan Tuhan, yaitu Roh Kudus, yang akan memberikan kekuatan dan menolong kita ketika kita tidak berdaya. Ada satu lagu yang mengatakan, peganglah tanganku Roh Kudus setiap waktu. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Ya, lagu ini betul sekali. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Ketika persoalan datang, hanya kekuatan dan Roh Kudus daripada Tuhan, itulah yang bisa menuntun kita dalam jalan Tuhan. Ya, saudara-saudara, maaf ya sebentar ya. Ya, saudara-saudara, jadi kekuatan Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk bisa melalui persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tanpa Roh Kudus, maka itu adalah semua sia-sia. Ya. Kemudian yang ketiga, kita bisa melihat fokus kepada Tuhan. Artinya apa? Kita harus setia menanti waktunya Tuhan. Kita fokus kepada Tuhan, maka kita akan menanti waktunya Tuhan. Waktu Tuhan tidak pernah salah. Waktunya Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Dia tepat pada waktunya. Jadi, ketika kita mengalami persoalan, mintalah
Tuhan, untuk menjawab pada waktunya Tuhan. Untuk menanti waktunya Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus tetap setia berjalan bersama dengan Dia. Ya, karena Tuhan akan mampu menyelesaikan segala persoalan dalam hidup kita. Tapi ingat, bukan berarti semua happy ending, ya. Lah apa yang kita mau terjadi, bukan. Tetapi apa yang Tuhan kehendaki itu yang terjadi di dalam hidup kita. Dan itu akan memberikan sukacita walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita, ya. Saudara-saudara, kalau ketika kita hidup mulus-mulus semua, ya, tanpa hambatan, tanpa rintangan, seringkali kita memang seringkali lupa sama Tuhan, bukan ya? Jadi Tuhan berikan satu kerikil di dalam jalan kita supaya kita tetap berjalan bersama dengan Dia, menunggu waktunya Tuhan, ya. Kemudian yang berikut, yang keempat, fokus kepada Tuhan artinya fokus kepada apa yang kita jalani. Artinya apa? Ketika kita mengalami kesulitan, apakah kita tetap setia berjalan bersama dengan Dia selama proses kita berjalan dengan Dia? Apakah kita tetap taat kepada firman Tuhan? Ketika saya tidak mempunyai uang, ketika saya kesulitan uang, apakah lalu saya harus menipu demi menghasilkan uang yang saya inginkan? Nah, ya. Jadi saudara, fokuslah kepada apa yang kita jalani untuk tetap setia berpegang kepada firman Tuhan, kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, ketika hal ini terjadi, maka kita tidak akan berpikir untuk menjalani jalan pintas. Supaya saya bisa menghasilkan uang banyak, maka saya tipu orang, atau saya korupsi, atau saya mencuri, ya. Dan itu adalah satu jalan pintas yang tidak disukai Tuhan. Fokus kepada apa yang kita jalani, bukan kepada apa yang kita inginkan. Ya. Nah, saudara-saudara, dengan demikian, ketika kehidupan yang berfokus kepada Tuhan akan membentuk kita menjadi satu pribadi yang makin teguh. Artinya apa? Ketika kita makin banyak persoalan, ketika kita ditimpa bermacam badai, lalu kita akan makin tegak berdiri teguh. Ya, contohnya seperti batu karang, ya, batu karang di tengah laut, wah, ombaknya keras kan, tapi dia tetap tidak berpindah dari tempatnya. Kenapa? Ketika dia ditempa makin lama makin kuat dan dia makin besar makin kuat. Kenapa demikian? Karena ketika kita setia di dalam perkara-perkara yang kecil, kita akan makin teguh ketika kita menghadapi perkara-perkara yang lebih besar. Ya. Tuhan memberikan kekuatan, makin kokoh. Ketika kita bisa menghadapi persoalan kecil, maka diberikan persoalan yang lebih besar. Ketika sudah selesai, diberi lagi yang lebih besar. Ya, saudara-saudara mau menjadi orang yang kokoh, menjadi orang yang teguh? Kalau mau, maka Tuhan akan memberikan persoalan yang makin besar, makin besar, makin besar lagi. Dan Tuhan tahu sampai di mana kekuatan kita. Ya, bukan berarti kalau gitu, udah kalau gitu saya nggak mau ikut, nggak mau persoalan, jadi saya nggak mau setia sama Tuhan, bukan gitu ya. Ketika Tuhan memberikan satu persoalan, Tuhan akan memberikan jalan keluar ketika kita berseru dan berpegang kepada Dia. Hidup kita makin kuat, hidup kita makin teguh menghadapi persoalan-persoalan dunia ini. Yang berikut, ya, ketika kita berfokus pada Tuhan, akan membuat kita makin berani menghadapi persoalan. Kita tidak menghindari persoalan. Ketika persoalan ada, kita hadapi. Ya, kita lakukan untuk bisa melewati persoalan-persoalan ini. Ketika kita disakiti oleh orang-orang yang kita kasihi, ya, ketika orang menyakiti hati kita, tidak terlalu dekat, mungkin tidak terlalu menyakiti kita, tetapi ketika orang yang menyakiti hati kita adalah orang yang paling dekat dengan kita, entah itu suami kita, entah itu anak kita, entah itu sahabat kita atau teman sepelayanan kita, itu akan membuat sakit yang rasanya lebih dalam. Kok dia bisa ya menyakiti saya seperti demikian? Ya. Nah, saudara-saudara, ketika orang-orang yang dekat yang menyakiti kita, maka kita akan membutuhkan pengampunan dan pengorbanan yang lebih besar. Ya, itu yang Tuhan inginkan. Jadi, saudara-saudara, berani menghadapi persoalan, makin besar persoalan, maka kita harus makin berani untuk memberi pengampunan kepada orang. Ya, makin memiliki pengorbanan yang besar kepada orang-orang di sekitar kita, bahkan untuk yang menyakiti kita sekalipun. Mudah ya, Kak? Mudah yang mengatakannya ya. Tapi begitu kita menjalani,
Aduh, Tuhan, kita udah baik-baik sama dia, dia sakit, itu kita dari belakang ya. Luar biasa gitu ya. Nggak mudah sih memang Tuhan. Saya mengalami juga hal-hal sedemikian dan saya katakan tidak semudah seperti yang apa saya katakan. Saya bisa mengatakan ini karena saya pernah mengalami dan saya katakan tidak mudah melewatinya. Tetapi kita bisa ketika kita bersama dengan Tuhan. Ada satu pengampunan yang luar biasa. Ketika saya mengalami orang yang menyakiti saya, lalu saya rasanya, aduh, pengen marah pada waktu itu gitu ya. Rasa marah, geram gitu ya. Tetapi ketika saya minta Tuhan kuatkan saya, ada satu kedamaian. Saudara-saudara bukan berarti langsung gitu ya, peristiwa itu langsung saya minta ampun, Tuhan kuatkan lalu besok saya bisa langsung mengampuni. Tidak Tuhan. Kadang-kadang perlu proses waktu ya. Dan ketika itu Tuhan berikan kekuatan sungguh luar biasa. Saya bisa merasakan satu kelegaan yang luar biasa. Ya, jadi saudara-saudara, ketika kita mau membalas dendam, ya, ada dendam dan ingin balas kepada orang yang menyakiti kita, sebenarnya itu makin membuat kita menderita, ya. Bukan membuat kita bahagia. Penderitaan, ya, karena kita terus berpikir kepada si orang yang menyakiti kita itu kan, setiap hari bangun tidur ingat muka dia, berjalan ingat muka dia, mau makan ingat muka dia, gitu ya. Waduh, bukannya sukacita, malahan rasanya, aduh, rasanya pengen balas dendam. Tetapi ketika kita mohon pengampunan kepada Tuhan, Tuhan angkat semua rasa dendam kita, marah kita, maka ada satu kelegaan yang saudara bisa rasakan. Ya, luar biasa, saudara-saudara. Sekali lagi, tidak mudah, tapi bisa ketika kita melakukan bersama dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga, ya. Ketika kita hidup berfokus kepada Tuhan, maka kita akan memiliki pengharapan. Kita akan memiliki pengharapan. Kita akan bisa memahami orang lain, ya. Kita lebih bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Contohnya, ketika saya mengalami kehilangan, ya, saudara-saudara juga ada yang pernah mengalami kehilangan orang yang dikasihi. Mungkin sakit pada waktu itu atau rasanya sedihnya luar biasa, grieving gitu ya, tidak bisa terima kadang-kadang sampai nggak tahu mau melakukan apa-apa gitu. Tetapi ketika ada orang lain yang mengalami hal yang sama, maka kita akan bisa berbagi kepada mereka. Ya, oh, saya juga mengalami hal seperti ini loh. Apa yang saya lakukan? Kita bisa sharing dan menguatkan orang yang sedang mengalami hal demikian. Kita bisa lebih memahami ketika kita mengalami hal yang sama dengan orang yang lain, ya. Jadi fokus kepada Tuhan akan memberikan kita bisa lebih merasakan empati kepada orang-orang di sekitar kita. Kemudian yang berikut, ketika kita fokus kepada Tuhan, maka kita akan memiliki pengharapan dan sukacita. Artinya apa? Ketika kita menjalani kesulitan, ada satu pengharapan yang memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalaninya. Kenapa? Ketika waktu suami saya sakit, setiap hari saya rasa masih punya pengharapan Tuhan bisa sembuhkan. Itu pengharapan tentunya ya, yang umum. Ada satu pengharapan, itu memberikan dorongan yang kuat luar biasa gitu ya. Sampai kalau saya bilang saya selama menjalani hidup 3,5 bulan suami saya di rumah sakit, saya tuh nggak pernah merasakan sakit apa-apa gitu. Itu kalau saya kira sebagai, wah, itu satu luar biasa kekuatan yang dari Tuhan gitu ya. Kenapa? Karena saya punya pengharapan. Tetapi ketika suami saya dipanggil Tuhan, terus terang pengharapan saya seolah-olah sirna gitu. Hah, saya nggak punya pengharapan lagi bahwa suami saya akan hidup, begitu kan? Seolah-olah demikian. Jadi rasanya saya lebih kuat ketika suami saya sakit daripada ketika suami saya hilang. Itu yang saya alami ya. Tentu saudara-saudara mungkin berbeda. Tetapi saudara-saudara, biarlah lewat kehilangan pun seharusnya kita mempunyai pengharapan. Sekarang saya bisa membagikan ini, kenapa? Ketika saya mengalami, sudah 2 tahun, pas tanggal 29 kemarin, suami saya meninggal, lalu saya melihat kembali gitu ya, ada sesuatu rencana Tuhan di dalam hidup saya. Walaupun tidak sepenuhnya saya bisa menangkap, tapi satu persatu saya bisa melihat. Ada hal-hal yang dibukakan Tuhan di dalam hidup saya, di dalam pelayanan saya gitu ya. Ketika suami saya sudah tidak ada. Jadi saudara-saudara, ketika kita kehilangan pun, entah itu materi atau itu orang yang kita kasihi, kita tetap harus mempunyai pengharapan. Ya, seperti tadi janda di Sarfat,
ketika hartanya, waduh saya udah nggak bisa makan nih, tapi dia punya pengharapan. Tuhan yang memberikan, mencukupi kebutuhannya. Dan saudara-saudara bisa melihat, sukacita yang diberikan kepada Tuhan ketika kita mengalami kesulitan, itu akan luar biasa lebih besar daripada ketika kita tidak mengalami persoalan apa-apa, bukan? Ya, ketika saudara mendapatkan uang, tapi saudara masih punya banyak uang, mana yang lebih sukacita? Ketika saudara tidak punya uang, tiba-tiba punya uang, walaupun mungkin jumlahnya lebih sedikit. Mana yang lebih sukacita? Ketika Anda haus, lalu saudara diberi minum oleh orang, air putih doang, gitu ya. Tetapi ketika lagi tidak haus, dikasih Coca-Cola, dikasih jus yang paling enak pun, rasanya lebih nikmat ketika saya menikmati segelas air putih. Ketika saya mengalami haus, bukan? Itulah sukacita, ya. Ketika kita mengalami kesulitan. Mau merasakan sukacita? Mau ibu-ibu? Mau, amin ya, mau. Berarti sukacita harus melewati persoalan dulu, ya. Harus melewati kesulitan dulu, masalah-masalah dulu, gitu ya. Sampai kita bisa merasakan sukacita yang luar biasa. Tapi jangan menganggap bahwa kalau gitu saya bikin kesalahan dulu supaya saya berduka cita supaya nanti saya sukacita. Bukan, ya. Jadi jangan cari-cari duka cita, tetapi ketika Tuhan izinkan duka cita terjadi pada kita, bukan karena kesalahan kita, maka di balik semua itu pasti ada sukacitanya, ya. Jadi saudara-saudara, fokus kita di dalam hidup ini bukan kepada apa yang tidak ada pada kita, tapi fokuslah kepada apa yang Tuhan inginkan kita lakukan, ya. Bukan kepada yang hilang, tetapi fokuslah kepada apa yang kita miliki sekarang. Wah, saya kehilangan materi. Bagaimana saya dapat? Jangan berfokus kepada apa yang hilang, tapi fokus dengan apa yang ada pada kita, apa yang saya mau lakukan. Bukan kepada fokus kehilangan orang yang kita kasihi, tapi bagaimana kita bisa berbagi kepada orang-orang yang masih ada di sekitar kita. Ya, jadi saudara-saudara, fokuslah kepada Tuhan sehingga kita bisa memiliki hidup yang makin teguh, berani menghadapi persoalan, lebih empati memahami orang lain, dan kita mempunyai pengharapan, sukacita bersama dengan Dia. Ya, nah saudara-saudara, saya mau mengakhiri sesi kita hari ini. Saya mau kasih satu contoh, bukan contoh. Saya menginginkan supaya ibu-ibu mendapat pencerahan di dalam hidup ibu-ibu masing-masing. Saya mengharapkan ya kita bisa membuat catatan masing-masing apa yang pernah Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Jadi hanya selembar kertas mungkin. Ibu-ibu masih ingat peristiwa apa yang menyedihkan ada, yang menyukakan ada. Catat semua peristiwa yang pernah ibu pernah alami, ya. Jadi jangan semua yang sedih-sedih aja gitu, atau semua yang senang-senang aja, tapi catat apa yang pernah ibu alami di dalam hidup ini. Dan saudara bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana kita bisa bersyukur ketika kita bisa melewati hal-hal sulit dalam hidup ini, ya. Jadi saudara-saudara, ibu-ibu semua, nanti PR, ya. Mumpung di rumah, ya, mumpung di rumah bisa kerjakan sambil nunggu-nunggu masakan belum matang, catat, bikin memo, ya. Hal-hal yang saya alami, kesedihan saya ketika suami saya meninggal, lalu setelah suami saya meninggal, ternyata anak-anak saya makin dekat kepada saya, misalnya, itu contoh ya, atau saya makin dekat kepada Tuhan, saya makin berseru, berpegang kepada Tuhan. Nah, ketika kehilangan, tentu itu ada kesedihan. Tetapi kita makin dekat kepada Tuhan, itu tentu sukacita. Jadi saudara bisa kurung, ini sedih, ini sukacita. Nah, saudara bisa lihat, mana yang lebih banyak, sukacita apa kesedihan? Ya, jujur, ya. Maksudnya jujur nulisnya jangan cuma apa yang sedih-sedih aja yang saudara buat, tapi bagaimana kita bisa melihat ketika ada sukacita, ada penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita bisa melalui kesulitan-kesulitan yang lalu. Thanks God, ya. Nah, saudara-saudara, terakhir, ya, ini silakan ibu-ibu kerjakan sendiri di rumah. Dan terakhir, saya bacakan dari Ibrani 12 ayat 2. Ya, ini ayat merangkum semua apa yang saya bagikan pada siang hari ini. Marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan,
tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara-saudara, inilah yang kita bisa pegang. Firman Tuhan. Mata kita tertuju kepada Yesus. Memimpin hidup kita untuk kita makin dekat kepada Tuhan. Yang membawa kita hidup kepada kesempurnaan. Dengan mengabaikan semua persoalan hidup kita, kehinaan kita, penderitaan kita, tekanan-tekanan hidup kita. Untuk kita boleh memikul salib bersama-sama dengan dia. Dan kita bisa melihat sukacita sudah disediakan dari Tuhan buat kita semua. Amin.